Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Febrian Saputra dari kelas 12 TU1 SMK Negeri 1 Nogosari. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Nogosari, dan yang saya hormati Guru Pembimbing PKL Pak Ardi Wilanto Nur Iksan, dan yang saya hormati Owner Bengkel WBS Motor Pak Iwan Sugianto. Untuk kesempatan saya hari ini akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan atau PKL selama 5 bulan yang dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan November. Selama saya PKL di bengkel WBS Motor ini, saya mendapatkan beberapa ilmu tentang mobil, dan salah satu yang akan saya presentasikan yaitu tentang cara kerja rem cakram dan perawatan rem cakram. Berikut saya akan menjelaskan cara kerja rem cakram. Sebelum saya menjelaskan, ada beberapa komponen rem cakram, yaitu pedal rem, selang rem, master silinder, lalu reservoir tank, kaliper, kampas rem, disc brake atau biasa disebut dengan cakram. Lalu fungsi-fungsi komponen tersebut yaitu pedal rem berfungsi memberi dorongan angin dan fluida, selang rem untuk jalur angin dan fluida, lalu master silinder untuk membagi angin dan fluida, terus ada reservoir tank berfungsi untuk menyimpan fluida, kaliper berfungsi untuk rumah-rumahan kampas. Di dalam kaliper ada piston rem untuk memberi dorongan antara kampas rem. Lalu kampas rem berfungsi untuk bergesekan antara kampas rem dan disc brake. Fungsi dari disc brake yang terhubung langsung dengan roda untuk mengurangi daya putaran roda yang disebabkan adanya gesekan antara kampas rem dan disc brake. Berikut langkah-langkah cara perawatan rem cakram. Periksa ketebalan kampas rem secara berkala. Segerakan ganti jika sudah tipis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada cakram. Tanda kampas rem habis adalah munculnya suara gesekan besi. Periksa kondisi cakram dari retakan, goresan dalam, atau permukaan yang tidak rata. Periksa level minyak rem di tabungnya secara rutin. Jika levelnya rendah, segera tambahkan dengan jenis yang direkomendasikan. Ganti minyak rem setiap 1-2 tahun sekali atau warnanya saat sudah menghitam, karena ini menandakan kualitasnya sudah menurun. Lalu periksa kaliper dari kebocoran dan kotoran yang bisa mengurangi kinerja rem, dan pastikan juga selang rem tidak ada retakan atau kaku dan bocor.
Berikut cara langkah-langkah mengganti kampas rem. Siapkan alat dongkrak, jackstand, balok kayu, kunci roda, pasring 14 atau shock 14, obeng min, sikat kawat, amplas, majun, dan bahan yaitu kampas rem. Langkah pertama, ganjal roda menggunakan balok kayu, lalu kendorkan roda menggunakan kunci roda. Jika roda sudah kendor, naikkan menggunakan dongkrak dan pasang jackstand, lalu lepaskan roda dan lepaskan 2 baut 14 di kaliper, lalu buka kaliper dan lepaskan kampas rem, ganti menggunakan yang baru. Dorong piston menggunakan alat. Jika tidak ada alat, bisa menggunakan obeng min. Caranya, pasang kampas rem yang baru satu di bagian dalam dan yang bekas di bagian luar. Terus dorong di sela-sela kaliper menggunakan obeng min hingga piston rem masuk ke dalam. Jika dirasa sudah cukup, lepaskan kampas rem yang bekas dan ganti yang baru, lalu rakit kembali kaliper dan kencangkan 2 baut 14 dan pasang roda dan roda. Pastikan tidak ada celah agar saat dongkrak diturun tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Contohnya, mur tidak seimbang saat digunakan jalan, bisa lepas dan terjadi kecelakaan saat berkendara. Jika roda sudah tidak ada celah, ambil jackstand dan turunkan dongkrak, lalu kencangkan roda dan tes jalan. Jika semua sudah aman, bisa dikembalikan ke customer. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pun